Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Pasca kematian Mukaromah, Nurdin sudah tidak peduli lagi dengan ladangnya di tengah hutan. Baginya, kembali ke hutan mereka berarti membuka luka. Sebab ribuan ketenangan terukir di sana. Di sana masih ingat ketulusan istrinya dalam membantunya bekerja. Senyum perempuan yang tidak pernah terlihat lelah itu masih sangat membekas. Dan semua itu kini merupakan sebuah kesakitan. Tak tahan menanggung derita, akhirnya Nurdin pun memutuskan merantau ke Malaysia. Dia menitipkan anaknya yang berumur 2 bulan kepada ibunya yang sudah tua. Kepada sang ibu, dia pun berujar, "Biarlah ku bawa segala derita ini keluar sana. Kutitipkan buah hatiku pada engkau ibuku. Kiranya ibu tidak menolak hajatku kali ini," kata Nurdin sambil menangis. Singkat cerita, sang ibu bersedia mengasuh anak Nurdin yang diberi nama Banta Muhammad. Berlayarlah duda muda itu ke kampung seberang laut. Pasca keberangkatan Nurdin, kampung mereka gempar dengan seringnya masyarakat melihat seorang perempuan berdiri di dekat jendela rumah Nurdin. Tidak jelas siapa, tapi setiap dia nampak berdiri di sana, Banta menangis keras di dalam rumah. Warga mengira bahwa itu tamu, tapi lama-kelamaan mereka curiga. Setiap nampak wanita berdiri di dekat jendela, Banta pasti menangis keras. Akhirnya ada yang memberitahukan hal itu kepada pemilik rumah. Mereka berkesimpulan bahwa itu adalah setan yang hendak mengganggu Banta. Segala dukun telah dipanggil, bukannya persoalan menjadi selesai, tapi bertambah parah. Hingga akhirnya terungkap siapa perempuan misterius itu. Dia adalah Mukaromah. Pada suatu petang, Ibu Nurdin sedang memberikan susu kepada Banta. Samar-samar dari luar dilihat seorang perempuan berjalan ke arah rumahnya. Begitu sampai di pintu, sosok itu langsung menghilang. Kemudian Banta pun menangis. Ibu Nurdin mengenal sosok itu sebab dia hafal betul wajah arwah menantunya. Lalu secara cepat dia pun merapal jambi-jambi. Suasana menjadi tegang ketika secara berkelebat wajah Mukaromah muncul di kamar bekas mereka tidur dulu. Kemudian secara cepat pula dia sudah di dekat Ibu Nurdin. Dia seperti meminta agar bisa menggendong anaknya. "Sudahlah Mukaromah, engkau sudah di alam lain. Relakan anakmu aku asuh. Kalau kamu sayang padanya dan pada suamimu, janganlah kamu selalu datang. Kasihan anakmu ini. Bila kamu kunjungi dia akan sakit. Tak tahukah engkau soal itu?" ucap Ibu Nurdin. Mukaromah seolah tak rela. Dia sempat protes pada apa yang disampaikan oleh mertuanya itu dengan cara memecahkan piring di dapur. "Sungguh engkau tidak berbudi. Kalau demikian aku yakin bila kamu bukan Mukaromah, tapi iblis laknatullah," kata Ibu Nurdin dengan muka merah. Antara marah dan takut menjadi satu. Usai dia mengatakan demikian, kondisi rumah langsung tenang. Banta pun menghentikan tangisannya. Kunjungan Mukaromah kembali berulang. Dia biasanya datang bila menjelang maghrib. Selalu saja perilakunya sama. Juga menghilang setelah dimaki sebagai menantu yang tidak berbudi. Suatu hari, di malam-malam yang pekat, warga mendengar tangisan perempuan di kebun belakang rumah Nurdin.
Pertama mereka berpikir itu suara musang yang putus cinta karena betinanya dibawa lari oleh musang lainnya. Akan tetapi semakin disimak semakin jelas bila itu tangisan serta yang mengundang duka. Warga yang mendengar kalam tersebut itu pun langsung berkesimpulan bahwa itu hantu muka Roma. Berarti dia sudah bangkit dari kuburnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Semakin hari hantu muka Roma semakin liar. Dia mulai mendatangi perempuan hamil. Seringkali dia merasuki ibu-ibu yang hampir melahirkan. Kepada manusia dia mengaku rindu. Kepada Nurdin dan Banta, dia ingin dipertemukan dengan mereka. Ketakutan pun merebak ke seluruh kampung. Berburu dukun sudah pernah datang dan memberi jambi. Namun, tak satu pun yang berhasil. Bahkan kepada beberapa dukun itu, dia mendapatkan diri dalam wujud yang menyeramkan. 1-2 dukun malah dibikin tumbang. Dia jerat bisa-bisan oleh arwah muka Roma. Pernah suatu ketika, seluruh pengunjung warung kopi dibuat lari tunggang langgang. Dengan tiba-tiba muka Roma muncul untuk membeli kopi. Sang pemilik warung kurang menyadari. Dia baru tahu bahwa yang memesan kopi adalah muka Roma. Setelah dia mulai menuang kopi dengan saring yang diangkat tinggi-tinggi, tubuh laki-laki itu langsung kaku. Muka Roma menatapnya dengan tajam. Untunglah, dalam kondisi kritis demikian, Pak Imam datang. Dia langsung menghardik muka Roma dengan membaca ayat-ayat pengusir setan. Muka Roma sempat melawan. Beberapa kursi sempat terbang ke arah imam kampung tersebut. Namun dengan cekatan, dia pun mengelak. Iblis itu baru kalah setelah sang imam membaca ayat kursi. Keesokan harinya, warga beserta keluarga Nur dan muka Roma berembuk. Mereka sepakat untuk membalikkan batu nisan kuburan muka Roma, dan semuanya sepakat. Setelah prosesi itu selesai, malam-malam selanjutnya tidak ada lagi teror dari hantu perempuan itu. Kampung pun menjadi aman. Lewat mimpi muka Roma kemudian menemui Nurdin di Malaysia. Dia meminta agar suaminya berkunjung ke kuburannya. Setelah 3 malam berturut-turut, muka Roma datang dalam mimpinya. Nurdin akhirnya pulang kampung. Setelah beristirahat, dia langsung ziarah ke kubur wanita yang sangat dicintainya itu. Dia membahas serta Banta. Di hadapan batu nisan yang baru berusia bulanan itu, Nurdin kemudian memanjatkan doa. Semoga istrinya dilapangkan kuburnya oleh Ilahi Robbi. Istirahatlah dengan tenang istriku. Aku akan menjaga Banta dengan baik. Aku berjanji akan selalu mengingatmu sebagai perempuan yang penuh cinta. Kepada anak kita akan kuceritakan bahwa pada suatu ketika dia pernah punya ibu yang sangat baik, setia, dan penuh perhatian, ucap Nurdin. Usai berkata demikian, Nurdin pun menangis, sedangkan Banta tampak ceria. Dia tertawa-tawa dalam gendongan ayahnya. Mungkin dia sedang bercengkerama dengan arwah ibunya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.